Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bertemu dan kembali belajar secara online. Oke, hari ini kita akan mempelajari pelajaran 4. Kemarin kita sudah bahas di buku cetak. Nah, hari ini kita akan bahas di buku LKS-nya. Untuk itu kalian siapkan buku LKS-nya. Kita masuk ke pembelajaran 4, bersih itu sehat ya. Muatan KD-nya 3.11, memahami tata cara bersuci. Kemudian keterampilannya 4.8, mempraktikkan tata cara bersuci ya. Nah, kemarin kalian sudah praktekkan bagaimana cara bersuci ya, berwudu, menghilangkan hadas kecil untuk melaksanakan sholat. Nah, hari ini kita bahas lagi ya. Buka LKS-nya halaman 40 dan 41. Nah, bersuci ya. Bersuci, pengertian toharo. Bersuci itu bisa disebut juga dengan toharo ya. Toharo itu artinya bersuci. Toharo juga disebut bersuci. Toharo menurut bahasa berarti bersuci, menurut syara adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam ya. Toharo, bersuci, merupakan persyaratan dari beberapa macam ibadah. Oleh karena itu, bersuci menjadi masalah penting dalam ajaran Islam. Tata cara bersuci yang diajarkan Islam dimaksud agar manusia menjadi suci dan bersih, baik lahir maupun batin. Toharo menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Misalnya, setiap orang yang akan mengerjakan sholat atau tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharo seperti berwudu, tayamun, atau mandi ya. Bersuci itu bisa berwudu, tayamum, atau mandi. Nah, di sini ada hadis, innallaha yuhibbut tawabina wa hibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Apabila badan, tempat, atau perlengkapan lain terkena najis, hendaknya dibersihkan. Mendapat kesehatan akan disenangi oleh sesama. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri serta lingkungannya. Orang-orang yang suci adalah orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala najis, hadas, dan kotoran ya. Secara garis besar, bersuci ada dua macam, yaitu bersuci dari najis dan hadas ya. Kemarin kita sudah bahas juga. Jika dilihat dari sifat dan pembagian toharo bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah dan batiniah. Setiap hari kamu melaksanakan sholat. Sebelum sholat kamu harus bersuci. Kesucian dalam agama Islam disebut toharo. Toharo artinya bersuci. Menghilangkan najis atau kotoran dari badan, pakaian, atau lingkungan disebut bersuci. Bersuci dapat dilakukan dengan cara istinja, wudu, mandi, dan tayamum. Apa itu istinja? Ya, yuk kita bahas di halaman 44. Tata cara bersuci ya, istinja. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ini istinja apa sih? Istinja adalah membersihkan kubul dan dubur karena ada kotoran yang keluar dari keduanya dengan menggunakan air atau batu. Istinja menggunakan batu disebut istijmar. Istinja dilarang menggunakan barang yang membahayakan seperti kuku, tulang, dan kaca. Istinja itu bersuci dari najis. Apa sih yang istinja? Membersihkan kubul, dubur. Nah, ini adalah ketika kita buang air kecil dan buang air besar ya. Jadi harus dibersihkan supaya hilang bau dan kotorannya ya. Jadi disebut istinja. Nah, istinja menggunakan batu disebut istijmar ya. Oke, lanjut kita yang kedua, wudu ya. Wudu yaitu bersuci yang disebabkan seseorang telah melakukan hadas kecil. Contohnya orang yang kentut atau keluar angin ya, dan buang air kecil meskipun sebelumnya sudah berwudu. Tidak sah sholatnya kecuali sesudah berwudu lagi. Nah, jadi ketika kamu sudah mengambil wudu, tiba-tiba keluar angin atau kentut, itu harus diulang lagi ya wudunya. Kemudian juga pipis, misalnya kamu sudah mengambil wudu,
tiba-tiba kamu mau pipis, nah itu harus berwudu ulang. Nah ini lihat di sini ada tata cara urutan berwudu ya. Yang pertama mencuci tangan, berkumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kening, membasuh kedua telinga, dan membasuh kedua kaki ya. Ketika membasuh tangan ya, awali dari yang paling kanan, kemudian yang kaki juga telinga ya, ataupun kaki ini diawali dari yang paling kanan. Lanjut kita buka halaman 42 dan 43. Ini ada tata urutan berwudu ya. Yang pertama membaca basmalah dan niat dalam hati ya. Kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung yang mengeluarkan kembali 3 kali ya. Membasuh muka hingga rata 3 kali, membasuh kedua belah tangan hingga siku ya, 3 kali didahulukan yang kanan ya. Mengusap kepala, menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka sampai tekuk ya, tekuk leher, dan dikembalikan lagi ke muka. Kemudian mengusap kedua telinga luar dengan ibu jari dan sebelah dalamnya dengan telunjuk. Lalu dikerjakan cukup sekali saja ya. Yang G, membasuh kedua belah kaki hingga mata kaki, didahulukan yang kanan ya 3 kali, mengucap doa setelah berwudu. Jadi kalau tangan sampai sikut, kemudian kalau kaki sampai mata kaki. Yang ketiga, mandi. Setiap hari kita mandi 2 kali sehari ya, mandi pada pagi dan sore hari. Mandi menggunakan sabun dan air bersih. Sebelum mandi menggosok gigi, mengeringkan badan menggunakan handuk. Setelah mandi badan menjadi bersih dan segar. Nah ini juga termasuk menjaga kebersihan diri ya, mandi toharo, bersuci ya. Yang keempat, tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas menggunakan debu atau tanah yang suci. Tayamum merupakan pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air. Kamu mengambil debu dengan kedua telapak tangan lalu meniupnya. Kamu mengusapkan debu pada wajah dan pada kedua tangan. Setelah bertayamum kamu boleh melaksanakan sholat. Nah ini keringanan ya bagi orang yang sedang sakit, yang tidak boleh terkena air ya, boleh melakukan tayamum. Atau misalnya di rumah mati air sampai 2 hari tidak ada air, nah kamu boleh melaksanakan sholat dengan bertayamum ya. Debunya menggunakan debunya yang bersih ya, bersih dan suci. Jadi bukan debu jalanan yang kamu pakai ya, kamu tinggal tempelkan saja ke tembok. Nah itu bersih ya, debunya debu suci. Lanjut yang C, membiasakan hidup bersih. Islam cinta kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ciri orang yang beriman adalah membiasakan hidup bersih. Dengan menjaga kebersihan kita akan sehat ya, seluruh penyakit akan menjauhi kita. Perhatikan lalat dan nyamuk, biasanya bersarang di tempat yang kotor. Dia tidak senang kebersihan. Lalat dan nyamuk adalah hewan penyebar penyakit. Kalau kita kotor, semua penyakit akan mudah masuk ke badan kita. Kemudian badan kita akan jadi sakit jadinya. Nizam mencintai kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Setiap hari dia selalu mandi 2 kali sehari. Tidak lupa menggosok gigi 3 kali tiap hari. Setiap saat dia suka memotong kuku, kaki, kuku tangan yang sudah panjang. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Oh ini tadi sudah ya. Oke, lanjut ke halaman 44. Nizam membiasakan cuci tangan dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Sebelum tidur ia terbiasa mencuci kaki dan wudhu. Rumahnya selalu bersih karena sering disapu dan dipel. Sampah-sampah selalu dibuang di tempat sampah. Lalu apa saja yang harus kita bersihkan ya? Nah, yang pertama yang kita bersihkan badan, pakaian, rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan. Ini termasuk menjaga kebersihan diri, kemudian kebersihan lingkungan ya. Kebersihan badan, semua badan kita harus bersih ya. Dari mulai telinga ya, hidung, kemudian seluruh badan kita, rambut juga harus dikeramasin, kuku yang kotor dipotong ya.
Kemudian sering mencuci kaki dan mencuci tangan itu adalah termasuk kebersihan diri ya. Yang pertama, yang utama adalah kebersihan diri kita, kemudian pakaian dan lingkungan. Tempat ibadah juga harus bersih ya. Keuntungannya ada nggak berperilaku hidup bersih? Ada ya. Nah, misalnya disenangi Allah ya, merasa nyaman dan tidak malu, hidup akan nyaman, sehat dan jauh dari penyakit. Sedangkan yang biasa hidup kotor, nah ini dia nih, malu dan tidak percaya diri, hidup tidak nyaman dan tidak teratur, dibenci oleh Allah, dijauhi teman-teman. Nah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Maka marilah kita jaga kebersihan lingkungan di rumah, di sekolah, tempat ibadah, dan bahkan kamar mandi sekalipun harus tetap bersih. Oke, ingat ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi orang yang beriman itu selalu menjaga kebersihan ya, kebersihan karena merupakan kebersihan pangkal kesehatan. Oke, kiranya pembahasan Ibu pembelajaran 4 cukup sampai di sini. Dan untuk latihannya kalian coba kerjakan di LKS halaman 45 dan 46, pilihan gandanya saja ya yang kamu kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 20. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.